rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur mengatakan, makin tinggi ilmu seseorang, makin besar rasa toleransinya. Lebih lanjut beliau mengatakan, bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan suatu keragaman yang terbentuk dari keberagaman. Indonesia memiliki suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Kekayaan Indonesia juga ditunjukkan oleh banyaknya pulau luas yang terbentang dengan kemah-rimahnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang melatar belakangi Insinyur Soekarno berkata, "It was the concern of nationalism that Indonesia was established on. It is not about the Javanese, Borneo, Sulawesi, Bali or others. This is about Indonesia. Togetherness, tribute of foundation of one nation state." Hadirin rahimakumullah, keberagaman di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan menarik. Di sisi lain, keberagaman jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan agama. Pembulian dan berita hoax semakin marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berdasarkan uraian tersebut, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Keberagaman sebagai upaya memperkokoh persatuan bangsa. Dengan berlandaskan firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkuku dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat terkait asbabun nuzul ayat tadi. Pertama, riwayat dari Abi Hasim dari Abi Mulaikah bahwa pada hari Fathul Makkah Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil dan memperingatkan mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang fakir. Kedua, riwayat dari Abu Bakar ibnu Abi Dawud bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun. Tatkala Rasulullah menyuruh Bani Bayyabah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Hadirin yang berbahagia, untuk membina rasa persatuan dan kesatuan di negeri tercinta kita, maka langkah awalnya adalah kita harus saling mengenal, Saling menghargai, saling toleransi, bukan saling menutup diri, bukan saling menjatuhkan, membangga-banggakan kelompok, suku dan daerah masing-masing. sebab sifat
satu cara upaya merawat keberagaman sebagai upaya memperkokoh persatuan bangsa adalah saling menghargai. Sebagaimana Allah telah mengisyaratkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta melarang bercerai-berai yang terangkum dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu karena nikmat Allah. Orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut memberi motivasi kepada kita agar perbedaan ini harusnya menjadi jembatan bagi kita guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan merupakan tiang penjaga daya suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Oleh
yang berbahagia melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, teringatlah kami pada syair lagu. Hei para pemuda-pemudi Indonesia, marilah kita saling menjaga. Janganlah kita saling menghina sesama warga Indonesia. Dulu tekad pemuda Indonesia untuk wujudkan sumpah pemuda agar tercipta hidup sentosa. Berbangsa satu Indonesia, bertanah air satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia. Indonesia. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya, dan bahasa. yang kedua, keberagaman di Indonesia dapat menjadi sumber kehancuran bangsa. Yang ketiga, upaya mencegah terjadinya kehancuran bangsa adalah saling toleransi dan merawat keberagaman sebagai upaya memperkokoh persatuan bangsa. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Awal kata dengan Bismillah, Alhamdulillah kata pujian. Jikalau ada salah dan hilaf, ampun dan maaf kami haturkan. Udur maqala wala tahdur maqala.